Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Saat berikutnya, ruang di hadapannya terdistorsi dan Wang Lin melangkah keluar. Dia menunjuk beberapa titik di tubuh Moyang sebelum meraih tubuhnya, lalu melangkah dan menghilang. Wang Lin segera muncul dari kehampaan di Mo Mansion. Dia melepaskan tangan kanannya dan tubuh Moyang mendarat di tanah. Tatapan mata Wang Lin serius saat dia menepuk tas penyimpanannya, lalu bendera pembatasan berkibar keluar, yang berubah menjadi kabut hitam dan mengelilingi ruangan. Setelah melakukan semua ini, dia menarik napasnya dalam-dalam dan duduk dalam posisi lotus. Dia berkultivasi sebentar sebelum tiba-tiba membuka matanya dan tatapannya jatuh pada tubuh Moyang. Setelah memeriksa tubuh itu dengan seksama, tatapannya jatuh pada alis Moyang. Dia menunjukkan ekspresi tidak yakin, tidak mungkin untuk mengatakan apa yang sedang dipikirkannya. Setelah merenung sebentar, tangannya membentuk segel dan dia mulai melantunkan mantra. Tak lama kemudian, api iblis muncul di tangannya. Tangannya terus berubah yang menciptakan banyak bayangan. Kemudian, dia menunjuk ke tubuh itu dan berkata dengan lembut, "Perbaiki." Api iblis itu melayang ke arah tubuh Moyang dan segera menyebar mengelilingi mayatnya. Terdengar serangkaian suara retakan dan letupan saat tubuh Moyang meleleh dengan kecepatan yang terlihat. Tubuhnya sudah menjadi mumi karena esensinya telah tersedot kering oleh gas abu-abu. Sekarang setelah terbakar, bau aneh memenuhi ruangan. Namun Wang Lin tidak punya waktu untuk memperhatikannya karena dia terus menatap tajam ke arah tubuh itu. Selama pertarungan sebelumnya, ketika Moyang menyentuh alisnya, Wang Lin merasa seperti krisis besar akan datang. Dia hampir tidak pernah merasakan krisis semacam ini setelah dia berhasil menguasai energi pembantaian. Bahkan seorang kultivator ascendant tingkat menengah tidak dapat menghasilkan aura seperti itu. Namun benda yang ada di alis Moyang telah menembus lebih dari 3000 lapisan segel kehidupannya dan secara langsung menyebabkan jiwa asalnya bergetar. Hal ini membuat Wang Lin merasa bahwa dia berada dalam situasi hidup dan mati, sehingga dia sangat terkejut dan itulah sebabnya dia memutuskan untuk mundur sejenak dan meredakan ketegangan. Dia juga yakin bahwa kecuali dia memaksa pria ini ke sudut, Moyang pasti tidak akan menggunakannya. Tubuh Moyang perlahan mencair dan memperlihatkan jiwa asalnya. Jiwa asalnya dikelilingi oleh lapisan gas abu-abu yang terkadang memancarkan cahaya iblis. Mata jiwa asal Moyang tertutup rapat dan tetap tidak bergerak di dalam api iblis. Mata Wang Lin seperti kilat saat mulai memeriksa jiwa asalnya dengan seksama. Matanya tiba-tiba menyipit menatap ke dahi Moyang. Di atasnya ada garis biru yang sangat samar dan tampak berkedip. Kalau diperhatikan lebih teliti, garis tipis itu jelas merupakan pedang yang telah mengecil berkali-kali. Saat dia melihat garis biru itu, tubuh Wang Lin bergetar dan perasaan berhadapan langsung dengan Ling Tianho memenuhi tubuhnya. Wang Lin menarik napasnya dalam-dalam dan tatapannya menjadi sangat serius. Saat itu di luar gerbang, Ling Tianho memancarkan sinar energi pedang dan menyebutnya sebagai harta penyelamat hidup bagi para muridnya. Garis biru ini adalah energi pedang. Tidak heran itu bisa membuatku merasa seperti berada dalam situasi hidup dan mati, serta langsung menembus segel kehidupanku. Mata Wang Lin berbinar dan menunjukkan ekspresi tegas. Karena aku melihat sinar energi pedang ini, maka ini akan menjadi milikku. Dia segera menutup matanya dan meletakkan lengannya di lututnya. Seberkas cahaya segera muncul di atas kepalanya saat jiwanya meninggalkan tubuhnya. Kemudian segel kehidupannya mengelilingi jiwa asalnya tampak seperti lapisan baju besi. Jiwa asal Wang Lin meninggalkan tubuhnya dan menatap jiwa asal Moyang. Dia merenung sebentar sebelum mengamati jiwa asal yang menyatu dengan api iblisnya.
Segera api iblisnya tiba-tiba mulai membakar lebih kuat. Jiwa asal Moyang menunjukkan ekspresi kesakitan. Dia ingin melawan, tetapi segel kehidupan di sekitar jiwanya telah menguncinya sepenuhnya. Jiwa asal Wang Lin menunjukkan ekspresi hati-hati saat dia mengendalikan api iblis untuk menghindari energi pedang sambil perlahan-lahan menyempurnakan jiwa asal Moyang. Proses ini berlangsung selama beberapa hari, bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, dia harus berkonsentrasi begitu lama yang menyebabkan jiwanya meredup dan wajahnya menunjukkan ekspresi lelah. Namun matanya menjadi semakin cerah. Pada hari ini jiwa asal Moyang akhirnya hancur menjadi bintik-bintik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya. Garis biru tipis itu dengan tenang melayang di antara bintik-bintik biru itu. Jiwa asal Wang Lin tersedot dan fragmen jiwa asal Moyang dilahap oleh Wang Lin untuk memulihkan semua energi yang telah digunakannya. Setelah semua itu selesai, Wang Lin menatap garis biru yang tidak bergerak dengan keraguan di matanya. Setelah berpikir cukup lama, Wang Lin mengatupkan giginya. Dia tidak ragu lagi dan memperlebar garis tipis itu. Pada saat ini, jiwa asalnya mulai bergetar hebat dan mulai kehilangan koneksi ke tubuhnya. Wang Lin sudah siap untuk ini. Itulah alasannya tubuhnya tidak jauh dari jiwa asalnya. Dia berjuang untuk bergerak dan tepat sebelum koneksinya menghilang, dia segera memasuki tubuhnya. Wang Lin duduk diam di sana selama 3 hari. Pada malam hari ketiga, Wang Lin membuka matanya. Meskipun terlihat tenang, ada juga sedikit cahaya yang menyilaukan di matanya. Saat Wang Lin membuka matanya, bayangan berbentuk pedang melintas di pandangannya. Saat ini, Mo Lihai sedang duduk di luar kamar Wang Lin. Dia telah duduk di sana selama 3 hari. Wajahnya terlihat sangat pucat tanpa jejak darah. Selama 3 hari ini dia ingin memasuki kamar Wang Lin berkali-kali, tetapi setiap kali dia melihat kabut hitam dan pembatasan yang tak terhitung jumlahnya di dalam, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Dengan semakin dekatnya tanggal kompetisi para jenderal iblis, dia menjadi semakin cemas, tetapi dia tahu bahwa Wang Lin telah menetapkan pembatasan karena dia sedang dalam masa kritis dalam kultivasinya dan tidak ingin orang lain mengganggunya. Sambil mempertimbangkan untung dan ruginya, Mo Lihai duduk di luar ruangan dan menunggu dengan tenang. Besok adalah hari kompetisi jenderal iblis, dan itu akan menjadi pertarungan yang mengerikan. Kegelisahan Mo Lihai sudah mencapai puncaknya. Jika Wang Lin masih tidak mau keluar hari ini, maka dia akan kehilangan kesempatan bertanding besok. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengatupkan giginya, lalu berdiri dan melangkah menuju kamar Wang Lin. Segera Mo Lihai mengirimkan suaranya. "Saudara Wang." Tepat pada saat ini, kabut hitam yang mengelilingi ruangan mulai bergerak seolah-olah ada lubang di suatu tempat. Sebuah pusaran terbentuk dan semua kabut hitam terseret ke arah lubang itu. Dalam sekejap, kabut hitam lenyap tanpa jejak. Mo Lihai menunjukkan ekspresi gembira saat dia berhenti di luar ruangan dan menatap ke dalam. Pintu segera didorong dari dalam dan Wang Lin perlahan berjalan keluar. Begitu dia muncul, Mo Lihai tanpa sadar mundur beberapa langkah dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Wang Lin yang sekarang sekali lagi berbeda dari sebelumnya. Saat melihat Wang Lin, dia merasa seolah-olah sedang berdiri di bawah gunung yang menjulang tinggi ke langit. Meskipun kultivasi Wang Lin tidak jauh berbeda dengannya, namun saat ini dia memiliki aura seorang guru besar dan perasaan ini memenuhi pikiran Mo Lihai. "Kamu terluka?" Wang Lin memejamkan matanya dan semua aura yang dilepaskannya dengan cepat ditarik kembali ke dalam tubuhnya tanpa ada yang bocor. Saat ini, tidak ada fluktuasi di sekitar tubuhnya, seolah-olah dia adalah manusia biasa. Perasaan Mo Lihai berubah sekali lagi. Jika sebelumnya Wang Lin seperti gunung yang sangat tinggi,
Sekarang dia seperti kolam yang sangat dalam. Meskipun tidak terlihat sangat dalam, namun jika dia masuk ke dalamnya, maka dia akan mati tanpa pemakaman yang layak. Mo Lihai segera menarik napasnya dalam-dalam dan menjawab pertanyaan Wang Lin. Iya, aku terluka. Aku kalah dalam pertarungan melawan Mo Fei. Wang Lin mengangguk dan berjalan keluar ruangan. Dia menatap langit dan setelah merenung sejenak, dia bertanya, "Sudah berapa lama aku berkultivasi pintu tertutup?" "Saudara Wang, besok adalah kompetisi Jenderal Iblis," kata Mo Lihai. Setelah merenung sebentar, dia menambahkan, "Mo Fei sangat kuat. Dia mampu menahan 10 niat pukulan yang runtuh milikku, dan ratusan gelombang laut iblis milikku dipantulkan kembali padaku dengan menggunakan mantra cakram berputar. Mantra itulah yang membuatku kalah." Wang Lin segera menatap Mo Lihai dengan dalam. Mantra cakram berputar. Mo Lihai perlahan mengingat pertempuran beberapa hari yang lalu dan berkata, "Mo Fei dianggap nomor 1 di antara para jenderal iblis dan mantranya sangat misterius. Setelah dia menjadi jenderal iblis dan berkultivasi selama 3 tahun di Danau Naga, tidak ada seorang pun yang mampu memaksanya untuk menggunakan mantra kedua selain cakram berputar. Mantra cakram berputar ini memiliki kekuatan untuk memantulkan semua mantra. Itu sangat kuat." Ekspresi Wang Lin tampak tenang saat dia berbicara. "Selain dari 10 niat pukulan yang hancur dan ratusan gelombang lautan iblis, aku tidak percaya kalau saudara Mo Lihai tidak punya kartu truf lainnya." Mo Lihai menatap lagi ke arah Wang Lin dengan getir dan segera berkata dengan jujur, "Aku memang menggunakan kartu asku. Itu adalah mantra yang diajarkan Kaisar Iblis secara pribadi kepadaku, dan itu disebut pembakaran iblis. Aku memang menggunakannya dan mampu menembus 17 lapisan dari 18 lapisan sebelum akhirnya dikalahkan oleh cakramnya. Saudara Wang, aku sudah membuat kesepakatan dengan Mo Fei. Yang kalah akan menyerah dalam kompetisi Jenderal Iblis. Apakah aku bisa mendapatkan posisi wakil panglima tertinggi? Semuanya tergantung pada saudara Wang." Hati Mo Lihai terasa getir saat dia mundur 2 langkah dan membungkuk dalam-dalam ke arah Wang Lin. "Aku akan melakukan yang terbaik." Wang Lin segera berkata dengan tenang. Mo Lihai menarik napas dalam-dalam dan langsung menggenggam tangannya. "Terima kasih banyak saudara Wang. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Besok kita akan pergi ke istana kekaisaran bersama-sama." Setelah itu dia menggenggam tangannya sekali lagi dan pergi. Adapun Wang Lin hanya berdiri diam di dalam halaman dan menutup matanya. Saat matahari bersinar di istana kekaisaran, semangat tempur yang kuat muncul di 8 kota. Di dalam kota kekaisaran seluas 10.000 kaki persegi, ada genderang perang raksasa yang berwarna hitam dan memancarkan aura kuno yang menyelimuti area tersebut. Sekelompok prajurit iblis berbaju hitam melangkah keluar dan mengitari alun-alun. Lalu tiba-tiba satu orang menyerbu secepat kilat. Rambutnya yang putih berkibar di udara seperti dewa perang dan tinjunya mendarat di genderang perang. Terdengar suara teredam bergema dari kota kekaisaran dan menyebar ke seluruh kota iblis langit. Semua orang di kota iblis langit tahu bahwa di kota kekaisaran terdapat genderang iblis langit. Biasanya, genderang itu hanya digunakan saat memuja leluhur, membuka Danau Naga, dan acara penting lainnya. 9 pukulan untuk Danau Naga, 6 untuk leluhur, dan 3 untuk yang lainnya. Suara genderang bergema di antara langit dan bumi yang membuat seluruh kota iblis langit bergetar sehingga banyak orang yang terbangun oleh suara genderang ini. Satu demi satu para jenderal iblis memimpin pelayan dan pengikut mereka di jalan militer menuju kota kekaisaran. Kedelapan gerbang menuju kota kekaisaran terbuka. Banyak prajurit iblis ditempatkan di gerbang untuk memeriksa identitas para jenderal iblis sebelum membiarkan mereka masuk.
Pertarungan hari ini akan berlangsung di lapangan seluas 10.000 kaki dekat gerbang iblis langit. Ada formasi kuat yang melindunginya, jadi tidak akan mudah dihancurkan. Di bagian timur lapangan terdapat tempat duduk 9 lantai yang lebarnya lebih dari 1.000 kaki. Banyak pejabat kota iblis langit muncul dan duduk di tempat mereka. Hanya ada satu kursi di atas dan itu untuk Kaisar Iblis. Di ujung selatan dan utara alun-alun terdapat 8 lantai dengan tempat duduk selebar lebih dari 800 kaki. 2 lantai teratas masing-masing hanya memiliki 4 kursi per lantai. Dari 16 kursi tersebut, 8 kursi teratas diperuntukkan bagi panglima tertinggi dan 4 kursi terbawah diperuntukkan bagi wakil panglima tertinggi. Pada saat ini, seluruh alun-alun sangat ramai. Orang-orang terus duduk sebelum Kaisar Iblis tiba dan semakin banyak orang yang bermunculan. Tak lama kemudian, semua kursi terisi kecuali kursi Kaisar, Panglima tertinggi dan Wakil Panglima tertinggi. Segera suara bisikan dan obrolan pun mulai terdengar. Kali ini Jenderal Iblis Morphy pasti akan menduduki peringkat nomor 1. Tidak akan ada ketegangan pada kompetisi kali ini. Oh, tidak demikian. Jenderal Iblis Xiao memiliki kultivasi surgawi. Dia juga menemukan seorang pengikut yang luar biasa. Jadi Jenderal Iblis Xiao memiliki kemampuan untuk merebut posisi nomor 1. Jangan remehkan Jenderal Iblis Mo Lihai. Kultivasi orang itu sangat mengejutkan dan dia memiliki mantra yang kuat. Jangan lupakan mantra yang diajarkan langsung kepadanya oleh Kaisar Iblis. Dia juga memiliki kualifikasi untuk masuk 3 besar. Mo Lihai, kalian mungkin tidak tahu, tetapi dia telah bertarung dengan Morphy dan kalah. Kedua belah pihak sepakat bahwa yang kalah tidak dapat mengikuti kompetisi hari ini. Hah? Benarkah? Jika itu benar, maka sangat disayangkan bagi Mo Lihai. Tidak seharusnya begitu. Meskipun Mo Lihai tidak bisa bersaing, bukan berarti pengikutnya tidak bisa. Namun pengikutnya tidak terkenal. Jadi aku khawatir tidak ada peluang baginya untuk menang. Mungkinkah selain mereka bertiga tidak ada orang lain yang lebih kuat di antara para Jenderal Iblis? Rumor mengatakan bahwa ilmu pembantaian Jenderal Iblis Yusen telah mencapai puncaknya. Dia adalah satu-satunya orang di antara para Jenderal Iblis yang tidak memiliki kota dan menghabiskan sebagian besar waktunya di negara Iblis Api. Jika dia muncul, dia pasti akan menimbulkan badai. Itu benar sekali. Ada juga Jenderal Iblis Mowen. Mantranya sangat istimewa dan dia mewarisinya dari Danau Naga. Orang itu biasanya memiliki sikap rendah hati. Jadi tidak ada yang tahu kekuatan penuhnya. Hari ini aku berharap bisa melihat seperti apa mantranya. Semuanya, jangan lupakan Jenderal Iblis peringkat 4 dari 300 tahun yang lalu. Iblis abadi Silian. Silian? Ya, satu-satunya perempuan di antara para Jenderal Iblis. Konon katanya orang ini mengikuti kompetisi 300 tahun lalu dan mendapati banyak luka, namun tetap menang dan meraih posisi keempat. Kalau dia tidak terluka, Morphy pun mungkin tidak akan mendapatkan juara pertama. Gelombang suara bergema di seluruh alun-alun. Semua orang menebak siapa yang akan memenangkan kompetisi Jenderal Iblis kali ini. Setelah pria tua itu memukul genderang untuk pertama kalinya, dia menutup matanya dan hanya berdiri diam di sana. Pada saat ini dia membuka matanya lagi dan dia bergerak sangat cepat sehingga menciptakan bayangan sebelum dia memukul genderang tersebut. Suara kedua dari genderang bergema di seluruh alun-alun yang menyebabkan semua pembicaraan terhenti. Suara ini menggema di langit bagaikan gemuruh guntur dan mengusir seluruh kegelapan di udara, serta menyambut datangnya sinar matahari yang cerah. Saat genderang bergema di langit dan menyebar, 8 sinar cahaya melesat ke arah alun-alun.
Mereka tidak menggunakan gerbang, tetapi langsung terbang ke sini. 6 wakil panglima tertinggi segera mendarat dari langit dan duduk di lantai tertinggi kedua di bagian tempat duduk utara dan selatan. Saat ini, wajah wakil panglima tertinggi Suwan tampak sangat pucat. Saat duduk, dia segera menutup matanya dan mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya. Setelah mereka berenam mendarat, suara gemuruh yang bahkan lebih keras dari genderang menggema di seluruh kota iblis langit. 8 panglima tertinggi berjalan menuju alun-alun di langit. Di antara 8 orang itu, ada 7 laki-laki dan 1 perempuan. Kedelapan orang itu saling berpegangan tangan sebelum berjalan menuju tempat duduknya masing-masing tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemunculan 8 orang itu menarik perhatian semua orang di sini dan mata semua orang dipenuhi dengan kekaguman. Rasa hormat yang mereka miliki untuk ke-8 orang ini sedikit di bawah Kaisar Iblis. Bahkan di seluruh negeri roh iblis, nama mereka sangat terkenal dan hampir semua orang mengenal mereka. Saat ini, suara ketiga dari genderang menggema di seluruh area seperti gemuruh yang beberapa kali lebih dahsyat dari sebelumnya. Suara itu menyebar hingga ribuan kilometer dan telinga semua orang dipenuhi dengan gemuruh yang menggelegar ini. Pandangan mereka semua berkumpul ke satu tempat dan tempat itu adalah kursi Kaisar Iblis yang masih kosong. Setelah bunyi ketiga dari genderang, pikiran semua orang terpenuhi dengan gemanya, tetapi kursi itu masih tetap kosong dan sosok terhormat yang ditunggu-tunggu semua orang masih belum muncul. Tepat pada saat ini, seorang pria yang mengenakan baju jirah emas berjalan keluar dari istana di belakang alun-alun. Dia menyapu area tersebut sebelum akhirnya memasuki alun-alun dan berteriak, "Jenderal Iblis, keluarlah!" Suaranya bagaikan guntur yang menggelegar saat menggema di seluruh alun-alun. Segera semua gerbang terbuka dan ratusan jenderal iblis masuk. Semua jenderal iblis ini diikuti oleh para pengikutnya. Pada saat ini, tatapan semua orang beralih dari kursi kosong ke arah para jenderal iblis. Wakil panglima tertinggi Suwan membuka matanya dan menatap satu orang di antara para jenderal iblis dengan geram, lalu menutup matanya perlahan. Orang yang menjadi perhatiannya adalah Wang Lin. Sambil berjalan di belakang Mo Lihai, Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat wakil panglima tertinggi Suwan sebelum menarik tatapannya kembali. Mo Lihai mengerutkan kening saat dia melihat ke kursi kosong dan segera bergumam pada dirinya sendiri. Aneh, mengapa Kaisar Iblis belum datang? Saat para jenderal iblis berjalan melewati gerbang iblis langit dalam 2 baris, niat bertarung yang kuat menyebar dari mereka dan memenuhi area tersebut. Pria berbaju jirah emas itu segera berkata dengan tegas, "Sesuai perintah Kaisar Iblis, aturannya sama seperti biasanya. Aturannya akan dijalankan oleh orang-orang yang menantang orang lain. Mereka yang kalah dapat memanggil pengikutnya untuk bertarung. Dan pada saat yang sama, mereka yang menang juga dapat mundur dan membiarkan penggantinya menggantikan mereka. Menangkan ronde kedua, dan kalian akan maju terus ke babak berikutnya. Jika sekali menang dan sekali kalah, maka kedua belah pihak akan didiskualifikasi. Selain itu, siapapun yang menang sekali di ronde ini tidak dapat menantang orang lain." Walaupun suaranya tidak keras, tetapi masuk ke telinga semua orang. Mendengar aturan ini, mata Wang Lin tampak bertanya-tanya. Meskipun aturan ini tampak normal, namun ada pertumpahan darah yang tersembunyi di dalamnya. Pertumpahan darah ini terjadi karena jika seseorang menang 1 kali dan kalah 1 kali, maka kedua belah pihak akan didiskualifikasi. Alhasil, semua orang akan berusaha sekuat tenaga untuk menang dalam kompetisi ini. Jika kalah di babak pertama, berarti orang yang kalah sudah didiskualifikasi. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah membalas dendam dengan membuat pemenang kalah di babak kedua, sehingga keduanya didiskualifikasi. Ini bukan kompetisi, tetapi pertarungan sampai mati.
Wang Lin langsung bergumam di dalam hatinya. Saat ini pria berbaju jirah emas itu berbicara sekali lagi. Persaingan ini boleh saja berakhir dengan kematian, tetapi korbannya tidak boleh dari Jenderal Iblis. Setelah seorang Jenderal Iblis meninggal, maka orang yang membunuh Jenderal Iblis itu akan dibunuh. Wang Lin langsung mengerutkan kening dan menatap dingin ke arah pria berbaju jirah emas itu. Menggunakan persaingan antara Jenderal Iblis dan pembantaian antar kultivator untuk mendapatkan posisi. Jika seseorang ingin mendapatkan posisi di tanah roh iblis, mereka harus bisa berjalan melewati hujan darah. Wang Lin menarik pandangannya dan merenung dalam diam. Aku akan memilih siapa yang akan memulai pertarungan ini. Pria berbaju jirah emas itu menunjuk seseorang dengan tangan kanannya. Orang yang ditunjuknya adalah seorang pria kurus. Jenderal Iblis Mo Yun, keluarlah. Orang yang ditunjuk oleh pria berbaju jirah emas itu melangkah keluar dan berjalan ke alun-alun. Dia mengenakan baju besi dan sangat kurus, matanya cekung dan wajahnya berwarna kuning pucat. Dia berdiri di sana tak bergerak seperti pohon pinus tua. Mo Yun. Orang ini dapat dianggap sebagai 30 teratas di antara para jenderal iblis. Rumor mengatakan bahwa dia mengolah metode kultivasi 9 kematian, 9 kehidupan, dan 300 tahun yang lalu dia telah mencapai 5 kematian dan 5 kehidupan. Orang pertama sangat kuat. Kompetisi jenderal iblis kali ini pasti akan menarik. Aku penasaran siapa yang akan menantangnya. Harus dikatakan bahwa pemenang pertandingan pertama akan menarik perhatian Kaisar Iblis. Meskipun Kaisar Iblis tidak ada di sini, laporan pasti akan dikirimkan kepadanya. Terdengar sayup-sayup suara diskusi di antara kerumunan para penonton. Jika tidak ada yang menantangnya dalam 10 tarikan nafas, aku akan menunjuk seseorang untuk melawannya. Setelah pria berbaju jirah emas itu berbicara, dia menutup matanya dan tidak mengatakan apapun lagi. Jenderal Iblis Mo Yun hanya berdiri diam di sana dan waktu terus berlalu. Setelah napas kelima, seseorang di antara para jenderal iblis keluar. Saat si Xiao berjalan keluar, mata Jenderal Iblis Mo Yun langsung berbinar. Begitu dia muncul, banyak orang di kerumunan yang berseru, "Si Xiao! Jenderal Iblis si Xiao! Kultivasinya dapat dianggap sebagai 3 teratas. Aku bertanya-tanya, apakah akan dianggap sebagai penindasan jika dia keluar sebagai pemenangnya? Awalnya aku mengira lawan si Xiao adalah Mo Lihai. 300 tahun yang lalu, Mo Lihai meninggalkan bekas luka pertama di wajah si Xiao. Itu adalah penghinaan terbesar yang pernah dialami si Xiao." Penampilan si Xiao hanya bisa dianggap sebagai iblis. Dia berjalan ke alun-alun dan berhenti 300 kaki di depan Mo Yun, lalu dengan tenang berkata, "Mo Yun, kamu bukan lawanku. Mundurlah." Jenderal Iblis Mo Yun tersenyum yang tampak seperti senyuman mayat dan memancarkan aura yang sangat gelap. Si Xiao. Tangan kanan Mo Yun terulur dan gas hijau keluar dari jari-jarinya. Terdengar suara mendesis saat 5 untai gas hijau bergerak di sekitar jari-jarinya seperti 5 ular. 5 untai energi iblis kehidupan dan kematian. Tampaknya kamu telah menerobos ke alam 7 kematian dan 7 kehidupan. Si Xiao menatap Mo Yun, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang lagi. Tetapi itu masih belum cukup. Mo Yun mencibir sambil mengulurkan tangan kanannya. Kelima ular hijau itu berputar dan tiba-tiba menjulur dengan liar ke arah si Xiao. Saat kelima helai gas hijau itu berterbangan di udara, hembusan angin kencang tercipta. Pada saat yang sama, bau busuk memenuhi udara. Banyak jenderal iblis di sekitar yang menyipitkan mata mereka saat menatap 5 untai gas hijau dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Si Xiao hanya menggelengkan kepalanya dan tubuhnya masih tidak bergerak. Dia menggerakkan tangan kanannya sambil menunjuk dengan jari telunjuknya dan akhirnya dia menekan telapak tangannya ke depan.
Cahaya berbentuk berlian tiba-tiba terbang keluar dari telapak tangan si Xiao dan bertabrakan dengan 5 untai gas hijau milik Mu Yun. Terjadi serangkaian ledakan dan kekuatan dahsyat membuat pasir berserakan kemana-mana. Kelima untai gas hijau itu langsung hancur oleh cahaya berbentuk berlian. Pada saat yang sama, cahaya berbentuk berlian melesat keluar dengan kecepatan yang tak terbayangkan, lalu berhenti tepat di depan tubuh Mu Yun dan meledak. Kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan itu menyebabkan wajah Mu Yun langsung memucat. Dia terdorong mundur beberapa langkah dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dan cerita pun berakhir sampai ketemu di part selanjutnya.